gairah masyarakatnya luar biasa. Iya, karena justru karena melibatkan banyak pihak itu, Pak. Hmm, Kan nggak gampang manage-nya. Iya, karena pasti di awal-awal kayak Bapak tadi bilang masih 150-an ya Pak, SPPG. 190. 190. Ya orang-orang masih intip-intip dulu nih. Iya Ya, kan? gini, sebetulnya kuncinya menurut saya adalah bagaimana ide ini selalu kita Ya. suarakan. Ya. Ya, di tengah hiruk pikuk berbagai suara itu, Iya. kita tetap tegar Ya. untuk menyampaikan visi misi kita, kemudian prinsip kerja kita, dan kita bikin pedoman yang adaptif, sehingga memang tahap awal ini membangun kepercayaan dari berbagai pihak, itulah perjuangan kami. Kalau sekarang itu kita yang kesulitan menolak kontribusi orang, terus terang. Bahkan ini ada cerita yang sangat menarik. Apa tuh Pak? Saking bergairahnya orang. Iya. Ada satu desa di Lumajang itu Hmm. tidak sabar untuk datangnya orang yang bangun SPPG di desa tersebut. Ya. Jadi sekarang penduduk desa itu berkumpul 60 orang, Kolektif. kolektif, ada yang jual sapi, ada yang ambil kredit di bank, ada yang mengeluarkan tabungan untuk rame-rame membangun satu SPPG di desa tersebut. Wow. Itu betul-betul sudah kolektif Iya. inisiatif dari masyarakat, dan gairahnya sudah gairah kontribusi positif. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tahu begitu ada satu SPPG berdiri, 50 orang akan bekerja, penduduk sekitar. Iya. Habis itu minimal 15 supplier dibutuhkan, mulai dari telur, beras, sayur, buah, bumbu, ayam, ikan, pisang, dan lain-lain. Ini nanti bagian ini soal menggerakkan ekonomi lokal ya Pak ya. Apalagi seluruh produksi daerah itu bisa diserap oleh SPPG, karena kebutuhannya kan masif hariannya. Iya lah Pak. 3.000 porsi satu SPPG. 3.000 SPPG, satu SPPG 3.000. Jadi kalau ngasih makan pisang saja, satu kali ngasih makan pisang kan 3.000 pisang. Ya. Itu 150 sisir. Ya. Jadi kalau banyak di Bogor itu ya, yang jual pisang di puncak misalnya, itu kan bergantung tuh sisir-sisir. Berapa banyak mobil yang bisa berhenti membeli pisang paling 1-2. Ini satu SPPG 150 sisir itu disikat habis untuk satu kali ngasih makan pisang. Langsung diborong. Langsung diborong. Itu artinya 15 tandan Iya. minimal, atau 15 pohon. Jadi satu kali ngasih makan pisang aja, 15 pohon harus ditebang. Itu artinya peluang, dan petani sudah mulai tahu, masyarakat sudah tahu, kalau saya sekarang nanam pisang pasti dibeli. Dan perjuangan awal itu yang bisa meyakinkan semua pihak menyadari bahwa makan bergizi ini tidak hanya akan menyehatkan anak, meningkatkan pertumbuhan, membuat pintar dan juga ceria, tapi juga ternyata bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Di awal-awal sempat kan nggak sih Pak? Enggak, kalau Pak Dadan dari awal kayak mentalnya udah oke, karena buat karena buat Pak Dadan ya, apa gue viral gitu, ya nggak Pak? Ya kan, biarin aja viral gitu. Sebetulnya karena menikmati suasana viral tuh enjoy aja Pak Dadan. yang deg-degan sekali itu tanggal 6 Januari 2025, itu deg-degan. Kenapa? Pas awal-awal itu. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah membuat pilot project itu 2 Januari 2024. Dan itu sendirian, sunyi, tidak ada perhatian. Kalaupun ada apapun, tidak ada yang mengekspos. Dan kita sudah berjalan selama setahun, dan kita tahu bahwa untuk bisa mencapai satu tingkat pelayanan yang paripurna butuh waktu 5 bulan. Jadi tanggal 6 Januari 2025 itu deg-degannya saya takut. Ada ketakutan. Pihak-pihak itu yang berkontribusi terhadap program ini tidak punya pengalaman cukup, sehingga ketakutan itu hari itu memang cukup tinggi. Tapi begitu ternyata laporannya sukses, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit perut dan lain-lain, mulailah rilis dari situ, dan artinya oke lah, program ini akan bisa jalan. Meskipun ada kontroversi segala macam, tapi trennya naik terus. Ya karena ya tadi ya yang kita singgung di awal kan Pak, di Brasil aja itu butuh 11 tahun. Iya.
untuk mencapai di angka 55 juta penerima. 40, ya kan. Kita dalam 1 tahun loh Pak. Iya. Program utama lagi seorang presiden misalkan, melibatkan banyak pihak lagi. Gimana nggak deg-degan? Tapi kenapa saya bertekad kuat? Karena dukungan presidennya sangat besar. Iya, karena backingnya langsung presiden sih. Karena presiden yang menginginkan, presiden yang mendukung, presiden yang siapkan dananya. Karena emang itu cita-cita beliau dari lama. Kadang-kadang berarti langsung ditelepon presiden dong. Sering. Ada nih gimana ini gitu. Sering. Biasanya dibahas gimana sih Pak? Beliau pasti akan membahas apa saja yang saat itu sedang rame isunya. Kalau misalnya sedang rame isu ada gangguan pencernaan nih, seperti waktu itu di Cianjur, di Bandung, Bogor, Kabupaten Bandung ya. Bandung, Cianjur, beliau telepon sampai 15 menit. Apa yang terjadi, kenapa terjadi, berapa orang yang dirawat dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada isu terkait misalnya, ini kenapa ada yang orang kok sampai tertipu dan sebagainya, itu kadang-kadang beliau bertanya juga penyebabnya apa gitu. Dan tapi paling seringnya sih sebetulnya, Prof, berapa hari ini? Manggilnya Prof, meskipun saya belum profesor, saya selalu dipanggil oleh Pak Presiden tuh. Berarti 19.000 SPPG sehari itu udah berapa, Prof? Apanya? Berapa porsi berarti? Udah 50 jutaan porsi ya? Iya, 55,1 55 juta porsi per hari. Per hari. Total udah berapa miliar, Prof? Kalau 2025 lebih dari 3 miliar porsi makan. Ini panggilan jangan ikutan Prof, itu hanya untuk Pak Presiden. Oh iya, ya Pak Dadan. Anda bukan presiden. Iya. Kebiasaan kalau ketemu yang profesor kan nggak enak. Tapi khusus panggilan sayangnya presiden ternyata ya. Dan yang luar biasa nih, tahun 2026 ini kan kita mau launching besok nih ya. Iya. Tanggal 8. Jadi kalau tanggal 6 Januari 2025 itu kita hanya mengeluarkan uang hitungannya 8 miliar sehari. Nah, 2026 ini seharinya untuk di awal ini 855 miliar. Wah. Sehari. Saya hitung dulu. Nolnya 9. 850 miliar sehari. 855 miliar sehari dan 70%-nya untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Pasti produk-produk pertanian. Nah, ini nanti terkait dengan pengembangan itu ya Pak. Berarti targetnya di 2026 ini, setelah kita perjalanan panjang 2025 itu tadi, naik dong. Kalau nggak salah tercatat mau kita ditargetkan 82 ya? 82,9 juta. Wow. Untuk angka sementara ya, karena kita melihat ada fenomena yang menarik juga di lapangan. Apa nih? Ternyata tidak semua santri itu terdata di Kementerian Agama. Ya, kemudian banyak ibu hamil, misalnya anak balita, yang juga tidak terdata secara formal gitu. Jadi angka ini tuh baru yang terdata resmi. Baru yang sudah pasti tuh dari anak sekolah. Anak sekolah pasti. Kemudian santri yang terdata di Kementerian Agama. Dan kemudian hitungan berapa orang hamil setiap tahun, berapa anak balita yang ada. Nah, itu. Jadi masih ada celah-celah yang belum terisi yang akan jadi PR tersendiri nih di 2026. Nanti kita akan tahu ketika seluruh masyarakat itu tidak ada yang melapor lagi, saya belum dapat, dan semua sudah dilayani, itulah angka yang real terjadi di lapangan.